Deh. Ya udah deh, gue naikin ke atas. Nah, oke. Untuk Anda yang sedang menyaksikan, saat ini ada 2 orang di layar. Ada Afif Safi dan ada Fikri Kuning. Dua-duanya adalah komika. Mungkin lu kenal mereka, mungkin tidak. Afif Safi ini lebih senior lah daripada Fikri Kuning. Kalau Fikri Kuning, namanya Fikri Kuning, gue pernah dengar tuh waktu itu di podcast Stand Up Indo yang ngomongin Stand Up Indo Jaktim tuh. Dia juga nggak punya alasan yang jelas kenapa namanya Fikri Kuning. Temboknya kuning kali, Fikri. Jadi hijau, bang, rada kuning emang tapi. Oh, iya, kenapa? Jadi kesimpulannya kenapa nama lu Fikri Kuning, kan bukan kayak ini ya, Ranger merah, Ranger kuning gitu kan, nggak kayak gitu dong. Karena ini yang kuning itu biasanya warnanya bagi saya tuh artinya ceria, bang. Biar kita tuh ceria terus gitu dah. Kan. Lah aneh lu, bendera kuning orang meninggal. Ceria dari mana lu? Kuning. Kata ituan lihat di Google, kata kuning itu melambangkan ceria, cerah gitu. Oh. Di Indonesia kuning Golkar. Cerah sih lu kalau masuk partai Golkar. Oke. Orang Golkar ceria-ceria mungkin, bang. Ini kelihatannya dari gambar dan dari sinyal kelihatan lah strata ekonominya kayak gimana nih komika-komika. Gue biasa kan ngetek gini di rumah gue, cuma karena pembahasan FPI takut lu nanya yang aneh-aneh, gue jawab dengan omongan gue, nyokap bokap gue denger agak aneh ntar di rumah, ya kan. Dih, anak gue kok nggak pro nih. Ya gitu, nggak pro. Berarti lu sekarang di mana? Ada di rumah, di tetangga. Ya masih daerah, masih Petamburan juga dong. Rame bang, jadi hari ini kan hari Rabu. Tadi rame tuh polisi sama TNI di Petamburan, dia ngiter-ngiter. Udah pakai pakaian gitu deh, armornya keren, armornya udah rapih banget, TNI udah rapi gitu. Terus ngiter-ngiter, ada beberapa yang ketangkep tahu apa, cuma gue nggak berani keluar lagi, jadi ya udah di kalem aja di rumah deh. Bagus. Kita memang mau ngomongin, untuk yang nonton kita mau ngomongin soal FPI. Gue waktu itu dengerin wawancaranya podcast Stand Up Indo juga, gue dengerin Afif ngobrol sama Gilbas. Lucu banget obrolannya, banyak ngomongin soal kehidupan di Petamburan dan FPI. Terus gue ngomong, Pip, itu cerita lucu banget ya, gue pengen denger lagi ceritanya, tapi dengan gue tanya langsung. Ada hubungannya sama Petamburan, FPI dan segala macamnya. Fikri waktu itu pernah cerita di stand up-nya yang akhirnya beatnya gue beli. Terima kasih Fikri, saya pakai di keadaan kahar tuh beat Anda tuh. Gokil Fikri emang. Lucu banget itu beatnya. Cuman kan Fikri kagak ada manggungnya tuh, kagak ada jobnya, kata gue sayang. Gue bayarin aja jobnya. Gue pakai untuk gue manggung. Investasi bermanfaat itu. Fikri cerita bahwa sebenarnya lu tuh gimana, Fikri, lu tuh aktif di FPI atau ngikutin pengajiannya tuh gimana, gue lupa. Dulu pernah masuk, bang. Pas sekitar tahun 2016 tuh yang 212 sebelum 212. Enggak dulu banget ya, cuma 4 tahun yang lalu. Baru kemarin. Dulu tuh 85 tahun yang lalu tuh dulu tuh. Oke, nah jadi dua-duanya nih ada perspektif tentang FPI, tapi yang mungkin beda dengan lu yang nonton. Di satu sisi hari ini persis kabar keluar di berita bahwa FPI dibubarin. Nah, sebelum gue ngobrol sama Fikri sama Afif, gue mau cerita bahwa gue lupa ini akhir 2011 atau awal 2012. Mungkin awal 2012, mungkin Januari 2012. Gue tuh wawancara Habib Selon di radio tempat gue kerja. Almarhum. Habib Selon tuh pada saat itu adalah Ketua DPP FPI Jakarta kalau gue nggak salah. Namanya itu keren banget lah, branding banget lah, Habib Selon. Selon, berani kan. Selon nama Habibnya. Di talk show itu, di Provokatif Proaktif Hard Rock FM Jakarta, gua ngajak Pak Tamrin Tomagola, dia adalah sosiolog. Gue ngundang juga ini Munarman, pengacaranya FPI. Tapi detik-detik terakhir beliau mundur. Seandainya Munarman jadi ketemu Tamrin saat itu, mungkin siram-siraman airnya udah terjadi di radio gua tuh. Bukan bertahun setelahnya tuh. Sama gua ngundang satu orang, dia pakai nama alias Mamot. Mamot ini dulunya FPI. Jadi gua ada orang yang sempat di FPI, gua ada sosiolog, dan gua ada
Habib Salon. Nah, setelah itu sekitar bulan Maret 2012, ini 8 tahun yang lalu, gue nulis panji.com/FPI. Di situ gue nulis pandangan gue soal FPI. Yang akhirnya juga jadi materi stand up gue di Merdeka Dalam Bercanda. Yang sering viral sih satu kalimat doang, yang FPI jangan dibubarin biar orang tahu kalau nggak sekolah jadinya kayak apa. Tapi itu baru kepotong doang, nggak utuh ya. Tolong didengerin, itu nggak utuh. Utuhnya itu argumen gue adalah FPI itu percuma dibubarin. Karena dibubarin juga nanti berdiri lagi dengan nama yang lain. Kedua, orang punya hak untuk berorganisasi. Ketiga, kalau misalkan dibubarin hanya karena lu nggak suka, suatu hari lu punya organisasi, bisa aja dibubarin sama orang yang nggak suka sama organisasi lu juga gitu. Nah, hari ini kejadian, FPI-nya dibubarin tanpa lewat proses pengadilan. Terlepas dari lu setuju atau tidak dengan FPI, tapi organisasi itu dibubarin lewat proses pengadilan biasanya. Nah, cuman ini tidak lewat proses pengadilan. Katanya sih FPI-nya tuh tidak mendaftarkan diri sebagai organisasi atau tidak diterima pendaftarannya kepada pemerintah sebagai sebuah organisasi. Jadi dia tuh ngambang sama pemerintah, dianggap nggak boleh. Gitu kurang lebihnya. Ini latar belakangnya. Jadi dari 2012, gua tuh udah nggak ngerasa ngebubarin FPI itu jawaban. Tapi obrolan gue dengan Fikri dan Afif ini pengen ngasih lihat FPI dari sudut pandang yang berbeda. Gue ingat waktu itu perspektif gue terhadap FPI itu hampir sama seperti lo yang nonton, kecuali Anda juga orang pendukung FPI dan konservatif kanan. Tapi waktu itu gue ngomong sama Habib Salon, FPI itu ngapain ya selain sweeping sama mukul pakai bambu? Gue nanya gitu. Terus Habib Salon bilang, mana ada FPI kayak gitu, kata dia. Loh, kan FPI kerjanya mukul-mukul sama sweeping pakai bambu. Enggak, FPI kerjanya pengajian, kata dia. Terus ya saya mungkin kurang tahu. Terus gue nanya sama Habib Salon soal sweeping. Waktu itu tuh isunya adalah FPI itu ditolak di Kalimantan atau di Sulawesi, gue lupa deh. Mau ditolak keberadaannya. Terus gue bilang FPI kenapa sweeping prostitusi tapi Alexis dibiarin aja, nggak pernah di sweeping. Terus jawabannya Habib Salon ya, kan orangnya udah meninggal ya, nggak mungkin gue berbohong gitu dan memfitnah dia. Habib Salon jawabannya adalah, sorry, Alexis itu hotel. Banyak anak-anak yang nginep di situ. Gue bilang, kapan ada anak-anak nginep di Alexis, Habib Salon, gue bilang. Nah, obrolan itu tuh akhirnya jadi beat di Mereka Dalam Bercanda, tapi poin gue adalah FPI sebaiknya tidak dibubarin. Nah, gue mau ngobrol sama mereka berdua untuk tahu persepsinya. Gue ke Fikri dulu deh. Fikri kan cerita tahun 2016 masuk. Lu ngapain waktu itu masuk FPI karena apa? Karena lingkungan lu. Lu tinggal di mana sih kalau boleh tahu? Di daerah Kalisari, Bang. Cuman kan dulu tuh gue jadi nongkrong tuh ada anak pengajian, ada bocah-bocah kem-keman gitu, tongkrongan gitu. Nah, dulu tuh teman-teman gue pas 2016 tuh pas zaman-zamannya Ahok tuh ya kan. Zaman-zamannya Ahok terus pada kayak ngomongin FPI lah, FPI kayak gini-gini bla 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 bla. Akhirnya banyak yang bilang katanya nggak jelas tuh sweeping mulu gitu ya kan. Cuman di sisi lain gue juga punya circle yang anak-anak pengajian gitu. Nah, akhirnya gue pengen ngomong sesuatu ke orang yang nganggep FPI kayak sweeping doang gitu, gue nggak bisa karena gue nggak masuk di situ. Akhirnya gue masuk di Pasar Bo gitu. Akhirnya pas setelah gue masuk ya udah, ternyata baik-baik aja. Kok kayak hati-hati ngomongin Fikri. Katanya Fikri sampai punya bajunya ya, Fik ya? Apa sih, seragam atau apa sih? Ada ya, seragam laskar gitu, Bang. Seragam laskar. Simpen baik-baik itu, Fik, jangan sampai keluar lemari lo. Di sweeping baru tahu lo, Fik. Dan apa sih namanya yang katanya kalau misalkan kayak demo, nasi bungkus. Kita lebih banyak ngeluarin duit dibanding dapat uang gitu. Nggak ada uang gitu, dapat ini, dapat itu. Yang benar, Fik, ngeluarin duit buat apa lo? Ya kalau lagi kayak, jadi kan kita jatuhnya kayak relawan gitu ya. Jadi ya kayak untuk kegiatan-kegiatan ya kita ngeluarin uang sendiri gitu. Bahkan untuk orang yang nggak punya uang untuk akomodasi gitu, kegiatan gitu ya, sebisa mungkin kita ngebantu mereka gitu. Jadi kayak nasi bungkus tidak ada. Emang kegiatannya apa yang mengharuskan lo akhirnya keluar modal? Sweeping. Ya. Sweeping kayak. Itu aja sih kayak. Jadi tuh pas zamannya 2016 itu setiap DPC itu kebagian jadwal jaga rumah Habib kayak gitu. Jaga rumah Habib. Cuman bukan yang di Petamburannya, ada di daerah sini-sini gitulah. Wah, rahasia nih kayaknya nih.
Habib punya banyak rumah nih gue lihat-lihat nih. Nah, jadi setiap malam tuh kita kebagian jadwal-jadwalnya untuk kayak gitulah. Nah, terusnya itu kegiatan. Nah, waktu itu juga kita jaga apa sih namanya? Jaga base camp gitu. Karena waktu itu emang banyak banget yang nyecer tuh. Pernah base camp DPC FPI Pasar Bo dilotopin orang, Bang. Molotov, maksudnya lotopin tuh molotov ya? Iya, dimolotopin. Dimolotopin orang. Bagus tuh Jadi istilah kita siap dilotopin. Gue pakai kapan-kapan. setiap malam tuh kita jaga kayak gitu. Terus kayak aksi-aksi gitu, pengajian-pengajian segala macam. Gitu. Terus kayak sweeping. Waktu itu nggak ada juga, cuman pernah sempet waktu itu pas bulan puasa. Cuman mereka tuh kayak nyari-nyari gitu di mana nih tempat-tempat yang jual miras. Terusnya gue kayak ngusulin gitu, nih Bang, deket rumah gue ada. Tapi setelah gue pikir-pikir itu jamu, si Do muncul. Masa ngerebek tukang jamu kayak udah nggak jadi akhirnya nggak ada penggerbekan sampai sekarang selama gue di situ. Oke. Lu udah jadi cepu salah lagi, Oke, itu latar belakangnya Fikri. Kalau Afif emang tinggal di Petamburan. Dari interview dia sama Gilbas nanya, jadi lu tuh FPI atau enggak? Afif bilang nggak tahu ya, tapi ya emang gue di Petamburan ya, orang di sini mah ya pendukung atau jadi bagian dari FPI mungkin tanpa secara nggak resmi gitu. Yang pasti orang tua lu FPI banget ya, Pip? Ya, kalau guenya sih gue bisa bilang enggak ya. Maksudnya bisa bilang enggak walaupun gue kecil itu sebelum kayak ada politik makin gede, makin masuk ke agama-agama kenceng gitu. Gue emang kayak sempet ngaji, Bang. Kayak ngaji, cuma gue emang nggak tahu kalau misalkan ada kayak kartu anggota gitu kan, kayak harus ini harus itu, gue nggak tahu. Jadi ngaji-ngaji yang gue jalanin tuh dulu SMP deh, ngaji-ngaji yang kayak fikih gitulah, belajar kitab hadis-hadis masih seperti itu. Belum sekarang nih gitu. Cuma kalau lu tanya di Petamburan itu 80% lah bisa gue jawab ya FPI atau yang enggak FPI pun pasti mendukung gitu kan, karena ya udah satu kelurahan pembahasannya itu aja gitu kan, nggak keluar gitu. Cuma kalau gue bilang gue sih enggak gitu kan untuk gabung anggota gitu kan. Jadi ya udah gue lihat yang gue lihat aja, gue sebagai orang yang kebetulan tinggal di Petamburan yang ada FPI-nya, ya udah gue lihat seperti itu gitu aja. Jadi apa yang gue omongin gue nggak ngewakilin siapa-siapa, apa yang gue omongin gue nggak membenarkan ini itu, apa yang gue lihat aja yang gue omongin gitu sih latar belakang gue. Cuma kalau keluarga gue emang dari latar belakang ini, Bang. Jadi engkong gue tuh kalau lu tanya di Petamburan, jadi dia ini dulu pertama satu-satunya guru ngaji di Petamburan, namanya Guru Harun. Jadi kalau misalkan lu ke Petamburan ada ustadz ada ustazah, itu rata-rata kayak oh lu tinggal di mana? Oh ini gue ponakannya Guru Harun. Oh iya, saya juga ngaji sama dia gitu. Jadi entah Guru Harun yang padahal NU-nya kenceng banget tuh, engkong gue NU-nya kenceng banget, baru tuh masuk FPI tahun 98 seperti itu. Jadi bersinambungan dah tuh, entah apa yang diobrolin kayak gitu-gitu. Kadang gue nggak masuk obrolan itu, ya udah terbentuklah Petamburan. Gitu-gitu sih. Kok lu nggak nurun dari engkong lu boro-boro lu ngajar ngaji? Hah? Ya mana gue posting ngaji. Gue juga dulu marbot. Gue dulu. Sekarang gue masih kayak azan-azan sholat Jumat gitu. Mana lu waktu tur sama gue nggak pernah sholat lu, gue lihat lu. Kok lu nge-frame begitu? Gue makin nggak diterima di mana-mana ini. Gambaran Afif soal nyokapnya yang katanya pro FPI banget membuat gue jadi ngerasa ini pendukung FPI ini bentuknya nggak seperti yang gue pikir, karena nyokapnya Afif kagak ada tipikal pendukung FPI ya. Nyokapnya Afif lucu banget dah, Mama Afif. Iya kan? Mungkin lu kebetulan ketemunya nyokap gue aja, Bang. Jadi gue tahu kayak misalkan gue sebelum misalkan nyokap gue mau ngobrol sama temen gue gitu kan, entah sama Danet waktu komtung ke rumah gue, entah sama Bene Muslim waktu ke rumah gue bilangin dulu, mah kalau bahas politik jangan bawa ke dalam hati gitu kan. Jadi tenang aja, bercanda aja gitu. Jadi dia bisa nimpalinnya, karena kita tahu kalau kita nanya nyokap gue jawabannya seperti apa dan keluar dari mulut dia langsung, itu sih yang menurut gue jadi lucu. Dan ketika dibalas disikat sama-sama nggak baper. Jadi kalau ngelihat nyokap gue ngomong itu, gue sih masih bersyukur kalau orang-orang masih pada anjir. Padahal bisa ya toleransi kayak gini, padahal bisa ya damai kayak gini gitu-gitu. Bukan yang
Karena ada bang sebagian teman-teman gue yang kayak waktu entah waktu kasus Joshua, waktu ada yang pendukung Ahok masih tetap panas gitu, masih kayak, gila lu, gini lu ngaduk belain Anies lu, masa anak Petamburan dukung cukong gitu masih banyak. Cukong. Nah kalau gitu gue pengen nanya sama lu berdua, kita mulai dari Fikri. Di mata lu tuh FPI seperti apa? Karena gue tahu, lu tahu pendapat atau anggapan masyarakat terhadap FPI. Gue yakin lu berdua tahu. Bahkan Fikri juga tadi bilang, waktu tahun 2016 dia dengar FPI seperti A gitu. Dia nggak bisa bilang, dia masuk dulu untuk ngeliat gitu. FPI yang lu kenal seperti apa? Apakah benar kata almarhum Habib Syaron bahwa isinya pengajian? Lu ngerasa seperti apa? Dan ini paling penting, Habib Rizik di mata lu berdua seperti apa? Karena waktu gue ngobrol sama Mamot itu dia bilang Habib Rizik tuh kalau pidato tuh karismatik sekali. Kata gue, karismatik yang mana nih? Yang masa karismatik? Masa itu yang karismatik? Makanya tangkap. Yang mana nih yang karismatik? Katanya iya beneran deh Bang Panji. Gue kalau, dan ini bukan cuma si Mamot itu doang, ada banyak orang yang ngomong bahwa gue ada 3 orang pendapatnya sama persis. Dia bilang gini, selain Habib Rizik, orang yang orasinya gue lihat berapi-api dan keren itu adalah Soekarno. Kata gue, buset, Soekarno disandingin sama Habib Rizik lo dari sisi pidato lo, public speaking ini. Nah, gue nanya sama Fikri dulu. Setelah lu terlibat di dalam, habis itu lu keluar, lu sebenarnya ngeliat FPI itu seperti apa? Setuju atau tidak dengan anggapan masyarakat? Habis itu lu taunya Habib Rizik gimana? Yang sebenarnya gimana ya? Di FPI itu ya emang lebih banyak ngajinya sih Bang. Karena kan itu ada tingkatan-tingkatannya dari mulai DPP, turun ke DPW, ke DPC. Nah, dari DPC itu ada bawahan lagi DPRA, tingkat kelurahan gitu. Nah, di tiap tingkatannya itu ada pengajian rutinnya gitu. Ada pengajian rutin dan pengajiannya itu benar-benar pengajian aja ataukah ada kayak apa namanya masukin pesan-pesan khusus jangan setuju Jokowi keturunan PKI ada kayak gitu-gitu nggak atau cuma pengajian aja? Di situ ya kita ngaji biasa, dan terusnya ada ceramah ya, cuman emang kadang ceramahnya diselipin dikit. Ya gitu-gitu dah. Cuman ya ngaji kayak kalau urusan kayak gebek-gebek itu gue belum pernah ngerasain sih selama gue di FPI itu. Kagak diajak karena lu orangnya kurus kali, kagak nakutin. Tapi gue rasa diajak kali, ngapain ngajak Fikri, namanya aja Fikri kuning. Kalau di YouTube dolar kuning tuh nakutin, Fikri kuning nggak ada nakutinnya. Tapi gue pernah jadi security Bang gara-gara FPI. Ngeri. Jadi security gara-gara. Lu naruh CV di itu ada ini FPI masuk ke security. Enggak, jadi itu apa sih namanya, dulu tuh gue nganggur kan, nggak kerja gitu, terusnya kayak cerita-cerita aja gitu sama abang-abang sono lah. Abis itu mau kerja gak Kri, jadi FPI kan, jadi security ya kan. Oh boleh Bang, cuman gue kecil nih Bang, gue kurus, maling juga kagak ada ngeri-ngerinya sama gue. Ya kan, terus kata dia, kagak ngapa Kri, kalau misalkan anak FPI mah gue percaya. Tuh kayak katanya gitu. Nyalinya kayaknya ya, nyali dan backingannya ya. Soalnya gini, Fik, kenapa gue nanya soal pengajian? Karena waktu gue ngobrol sama Pak Tamrin Tomagola dan juga sama si Mamot itu, gue inget banget mereka cerita bahwa di beberapa bagian Jakarta, di kampung-kampung Betawi gitu ya, di Jakarta tuh, ibu-ibu, para ibu, itu lebih rela anaknya dititipin ke FPI daripada mabok-mabok gak jelas. Banyak yang kayak gitu, anak gue daripada mabok gak jelas, udah FPI aja, udah lu ngaji aja gitu. Dan bener ngaji gitu. Kayak gitu nggak situasi? Jadi ibu-ibu tuh mempercayakan anak, udah lu ngaji aja sama FPI gitu, bener nggak? Iya, kalau ibu-ibu sih, mak gue pun kayak gitu Bang, kayak kalau misalkan gue keluar gitu kan, kayak pakai baju muslim, mau kemana FPI? Oh ya udah, pengen balik pagi, pengen gimana juga kayak udah percaya aja gitu. Asik, dari bener. Lu ngerasa hal yang sama, Apip? Apa nih? Soal apa namanya di beberapa kampung Betawi itu orang tua tuh emang. Iya. Lu ngapain sih mabok-mabok nggak jelas, mending lu pengajian sama FPI aja gitu. Kalau nyokap gua itu selain ngaji sama FPI ya udah kayak ngaji biasanya, kayak kalau gue emang masih ini ya, masih datang ke masjid. Kalau gue sempet lagi ada di rumah, gue datang ke masjid yang setiap Jumat biasa yasinan kayak gitu-gitu. Pernah ada beberapa kali yang kayak nyokap gue, soalnya gabung ke ini sama FPI gitu kan. Nah ini gue nggak tahu gue bener apa salah nih Bang, gue kayak bandingin ya kalau gue dibandingin kayak gitu, gue kan keluar juga kerja kayak gitu kan.
gue debatin bang nyokap gue bang. Jadi lu ke sono aja ke apa namanya gabung sama anak-anak gitu kan, udah lama juga gini segala macem ya. Mak gue kan pengen yang ya gitulah, masih konservatif, yang kayak di pesantren dah gue, ajan sholat gitu kalau di rumah kan. Itu gue pernah debatin kayak ya udah deh sekarang gini dah mah, maksudnya kalau mama menganggap Apip kurang Islam gitu kan, terus ini aja. Ya udah Apip sunat. Udah sunat udah. Enggak, ini beneran nih. Gue pernah sampai ada di level waktu debat gitu. Misalkan gini mah, kalau mau solawat, aduh enak-enakan solawat dah sama Apip dah, itu teman-teman Apip. Kalau mau tajwid, aduh bagus-bagusan tajwid dah sama Apip gitu kan. Kalau mau hafal-hafalan hadis, ayo aduh banyak sama Apip. 3-1, 3-0 kan skornya, gue bilang hadis, sholat, sama solawat. Ayo sini, mau rajin sholat, ayo sama Apip 4-1 nih. Diginiin gue menyokap gue, lu berani jihad gak ke balap di comeback 5-4 skor? Gue gak berani, Pak. Gue gak berani jihad. Udah menang 4-0 tadi. Ayo, gue udah menang 4-0. Ayo, apa hadis banyak-banyak kan, ayo. Sholat rajin, ayo. 4-0. Lu berani jihad gak? 5-0 ke balap. Wah gila sih, emang gila. Tapi lu sendiri ngelihat. Tapi itu gue ketawa, menyokap gue bareng. Iya enggak. Tapi lu ngelihat FPI di daerah lu, apalagi lu di Petamburan banget kan, selalu kan jadi kesannya kayak sumber masalah banget gitu. Tapi jadi orang yang di situ bahkan sebelum FPI bermain politik, lu ngelihatnya gimana gitu? FPI itu di situ gimana gitu? Apalagi dengan penilaian masyarakat ya. Setuju nggak setuju? Masyarakat ada benarnya. Ini apa ya? Gue sering kalau ini sih ngobrol kayak gini, ngobrol-ngobrolan tongkrongan aja sih biasanya sih. Suara gue masih ada gak, Bang? Ada suara ada, tapi muka monyong tuh gue lihat. Nah ada, udah benar. Terus? Oh, iya terus? Apa tadi? Gue nggak dengar. Nongkrong, lu bilang nongkrong aja, ngobrol sama nongkrong, sama tongkrongan. Nanyanya gue lupa pertanyaan itu tadi. Gue nanya, lu ini nggak setuju atau tidak dengan penilaian masyarakat terhadap FPI, bahwa FPI itu meresahkan, terus lu nggak dengar lagi ya? Dengar nggak? Dengar. Setuju nggak sama penilaian masyarakat? Iya, lu setuju gitu atau tidak? Nah, dia ngeheng tuh, Fik. Ngeheng tuh dia tuh. Bentar lagi ngilang nih dia nih. Gue geser ke lu dulu deh, Fik. Tadi gue mau nanya nih sama lu lanjutannya. Di mata lu Habib Rizik gimana? Gimana ya, Sos? Yang kayak gue bilang, Bang, kayak maksudnya kayak anak stand up ngelihat lu deh gitu. Gimana yang bener kayak... lu. Gimana ya? Kalau misalkan di circle anak-anak pengajian gitu, anak-anak yang pro kayak, wih anjir gila kayak gitulah gitu. Iya ya. Tapi lu tahu wibawanya. Tapi lu tahu kan Habib Rizik kadang-kadang suka ngomong yang enggak gitu, yang kayak. Nah, itu yang kadang bikin gua kesel, Bang. Gimana maksudnya? Jadi kayak gimana ya? Kadang tuh di ceramahnya gitu beliau tuh kayak ngomongnya yang agak yang kasar-kasar. Jadi ngasih celah orang buat ngatain gitu, ya kan? Nah, terusnya gue kadang-kadang nongkrong sama orang-orang yang kontra gitu, ngomong tentang ini tuh. Jadi kayak gue kesel sendiri gitu. Cuman gue pengen ngejelasin pun kayak ya udahlah nggak apa-apa, mereka punya pendapatnya sendiri dan mereka nggak terjun langsung, jadi nggak tahu, dijelasin pun kayak percuma gitu. Jadi ya karena mereka nggak tahu bagusnya, cuman tahu Habib Rizik dari yang mulutnya yang kadang-kadang suka nyampah. Nah, lu tahu bagusnya apa Habib Rizik? Ya maksudnya dari kayak ceramah-ceramahnya, kayak pengajiannya maksudnya kayak masuk aja gitu sama kayak yang apa yang diajarin guru ngaji gue dari kecil gitu, ya kan? Terusnya cara maksudnya gimana ya? Nggak ada bedanya, maksudnya kayak apa sih, kita tuh kadang kalau ngaji kayak ada yang ngikut ulama ini, ada yang ngikut ulama ini, dan apa yang diajarin Habib Rizik tuh kayak ya udah nyambung aja sama apa yang gua belajar ngaji dari gua masih kecil gitu. Jadi intinya sebagai pemuka agama, jadi kan ada Habib Rizik pemuka agama, ada Habib Rizik berpolitik gitu ya. Secara pemuka agama lu ngerasa masuk-masuk aja dengan ajarannya, dengan apa yang disampaikan, dengan pengajiannya. Tapi kalau udah urusan politik tuh, apa yang dia katakan segala macam, nah itu lu nggak ikutan deh gitu ya?
Nah, iya kayak gitu sih. Kadang gue juga apa sih namanya? Emak gue tuh salah satu orang yang kayak kolot gitu, kayak apa sih, kalau Habib Rizik dikirim di grup WhatsApp nih video kayak gini-gini. Kadang-kadang emak gue langsung ngomong, "Udah Kri, dukung ini aja. Tuh Habib Rizik nyuruh kayak gini." gitu kayak. Nah, itu tuh kadang-kadang juga saya suka ya itu mah udah masing-masing aja lah, biarin aja kayak gitu-gitu dah. Nyokap lu lebih setuju lu FPI atau stand up Indo? Bang, sorry Bang. Gimana ya? Ya nggak apa-apa. Ini gue lagi ngobrol sama si Fikri nih. Gue lagi nanya sama si Fikri, emaknya lebih rela dia ikut stand up atau rela dia ikut FPI? Nah, itu masalah gue belum pernah nanya tuh. Gue belum pernah nanya. Nah, karena lu tahu ya, lingkaran lu tuh banyak yang lebih cenderung pro ke FPI. Sekarang FPI dibubarin, obrolan di daerah rumah lu tuh apa? Udah ada obrolan belum? Udah ada omongan belum? Wih, banyak Bang. Obrolan-obrolan tuh kayak mereka sih pada santai gitu. Ya udahlah santai, Front Pembela Islam paling juga FPI-nya nggak dibubarin, yang nggak cuma dibubarin P-nya doang gitu. Sekarang udah ada namanya Front Pejuang Islam namanya itu. Oh ya? Iya, mereka tuh kayak sosok santai gitu, padahal mah kesel kali dikit mah. Lingkungan lu gimana, Pip, pas denger kabar FPI dibubarin? Iya, gue sebenarnya ada di rumah kan, cuma yang pada upload status di WhatsApp tuh teman-teman gue pada. Gue cuma kayak gimana? Gue tuh selalu nanya teman-teman gue pakai kata gimana, Bang. Dia soal langsung gitu kan. Ada video-video ada yang ditangkep gitu kan, terus ada video-video yang lagi atributnya dicopot. Gue tanya, wah gimana tuh? Ya Allah, nih rezim, jawabannya langsung gitu awalnya kan. Ya udah. Maksud gue yang ditangkap apa urusannya? Nah, gue nggak tahu tuh. Di WhatsApp ada, tapi gue nggak berani bilang itu ditangkap juga sih. Mereka bilang ditangkap. Terus tadi barusan bokap gue bilang nih, WhatsApp nih, gue sambil ngecek. Orang pakai pangsi ada yang kepegang gitu. Gue ngomong kepegang aja deh, jangan ketangkep. Makanya gue bilang, Pak, jangan keluar dulu. Mak gue kalau gitu-gitu suka ngelihat, Bang, keluar Bang, kalau lagi rame-rame, lagi ada insiden. Makanya gue takut. Ya, sebenarnya bisa aja itu kabar yang nyebar ya, karena antara ketakutan atau memperkeruh keadaan, gue juga nggak tahu. Tapi gue ingat ada cerita lu, si Gilbas pernah nanya yang membuat lu mengungkap cerita yang menurut gue menarik. Jadi waktu kerusuhan apa tuh, Oktober ya, Pip? Ini Bawaslu Mei ya. Oh, Mei, sorry, iya. Waktu kerusuhan Mei itu kan Petamburan tuh sempat rame tuh. Terus lu cerita bahwa lu ngeliat, karena lu hafal Petamburan, lu hafal semua orang dan lu tahu orang yang dari ujung. Iya, kalau misalnya ada yang nggak jelas, lu tahu ini siapa ini, dan kadang-kadang suka lu tanya. Nah, dari cerita lu, gue tuh nangkep kesan, kok aneh banget ya, kok kayak dari cerita lu tuh kesannya Petamburan tuh pengen dicoreng gitu namanya dengan dibikin rame. Tapi kan pertanyaannya ya, kalau emang kita percaya atau mereka percaya FPI atau Petamburan sudah tercoreng namanya, ngapain dicoreng-moreng gitu. Orang mah mencoreng nama FPI kalau nama FPI bagus, dicoreng. Tapi kalau FPI namanya sudah tercoreng, ngapain diramein? Nah, itu tuh bikin gue bingung. Coba lu cerita lagi dari awal. Gimana lu briefing anak-anak kampung sana? Kalau ada yang aneh-aneh, lu pukulin aja tuh. Itu ceritanya gimana tuh, Pip? Iya, jadi ketika itu kan malamnya setelah pengumuman Pilpres, kayak nggak terima gitu kan. Wah, ada kecurangan nih di Bawaslu. Itu di Bawaslu tuh, di Tanah Abang tuh. Di Kecamatan Mesti Tanah Abang. Itu udah rusuh sekitar sore jam 5. Tapi gue punya feeling nih, feeling framing gue muncul. Ini bakal ke Petamburan nih nanti nih. Akan rame di Petamburan, akan rusuh di Petamburan. Masuk tuh media kayak, oh Petamburan rusuh, bla bla bla, Petamburan rusuh. Akhirnya gue punya feeling, gue ke depan Bang. Gue ke depan. Saat itu di Jalan Kais Tubun tuh, Jalan Petamburan. Udah rame tuh teman-teman gue pada. Gue kan mindahin mobil ya. Gue masih parkir di Indomaret kawasan gue lah, gue pindahin ke Pelni biar aman, karena gue tahu bakal ada aneh-aneh nih. Gue pindahin di depan, teman gue berjejer. Itu udah kayak pasang badan. Apa ini? Pada jagain kampung, Pip. Bagus jagain kampung. Ya udah kan. Sekarang gini aja deh. Gue punya feeling nanti kayaknya bakal ada oknum orang yang nggak dikenal bakal ke Petamburan. Dia bikin rusuh di sini, dia bikin kegaduhan di sini. Nanti ada aparat akhirnya bentrok di sini. Yang jelek kampung kita, yang jelek Petamburan.
Lu cinta gak sama Petamburan? Cinta, Pip. Jadi inget ya, apa, Pip? Kalau ada orang yang nggak kenal, kita usir, kita tendang, kita pukul aja gitu kan. Mantep, Pip. Iya, siap. Gue muter tuh, pukul jam 8, Bang. Gue muter ke belakang, gue kenal kan orang Petamburan, maksud gue keluarga gue ada yang kerja di kelurahan, om gue keamanan Petamburan, ada orang di drop nih di belakang nih dari Jati. Petamburan tuh ada 2. Di drop dari truk atau di drop dari apa? Dari mobil-mobil angkot. Angkotnya pun gue bukan angkot lewat di Petamburan tuh 09 Kebayoran M11 itu nggak ada. Dia angkot-angkot aneh nih. Set turun di belakang Petamburan, turun pakai ini deh bambu runcing. Gue nggak tahu ada bendera sajam, dilipet tuh bendera ini kan, bendera apa la ilaha illallah Muhammad Rasulullah dilipat gini kan, digini pulang. Anjing gue kalau 3 orang tangan kosong gue masih oke deh. Ini rame nih, sabrek nih, 3 mobil dari belakang kan, 3 mobil. Aduh gue nanya, gue takutnya dikebukin di kampung sendiri, konyol kan mati di kampung sendiri kan. Wah udah deh, gue mulai hati-hati dah nih, gue mulai hati-hati. Nah udah gue pulang tuh, gue cerita sama bokap, Pah udah mulai rame nih gini, kayaknya kan ada oknum menyusup gitu kan. Set malam jam 9 mulai tuh kampung gue ada polisinya ini orang random nih, ada polisinya cukong mau ngebantai Petamburan. Wah. Sebentar. Jadi ada orang nggak jelas ngomong ada polisinya cukong Cina maksudnya. Terus orang percaya lagi di Petamburan. Iya, orang ada polisinya Cina, dia mau nyerang kampung kita gitu kan. Yang bener lu. Gila Petamburan, gue tinggal Petamburan, hidup mati gue di sini. Tegak badannya kan, maju ke depan. Padahal polisi Cina aja udah aneh ya. Tapi dibilang mau nyerang Petamburan langsung tegak badannya ya. Terus? Itu abang-abangan gue pada lah, karena power gue tuh nggak sekuat ya nggak sekuat itulah kalau buat nge-briefing. Kalah briefingan gue, hancur sama briefingan itu orang. Udah tuh. Sampai pagi kan mobil meledak 24 mobil meledak. Listrik Bang terstruktur lu. Jadi ada gardu listrik di Petamburan yang kalau itu digunting satu Petamburan padam. Digunting di situ kayak subun padam tuh. Mati. Lu nggak tahu siapa yang gunting, tapi lu curiga orang-orang ini. Nggak tahu, iya orang-orang yang gue nggak kenal. Pagi gue ke depan, set ada temen gue yang bonyok, ada yang ketembak sininya, gokil nih pahlawan. Gue tanya, jadi siapa aja yang nyambit aparat, tunjuk tangan semua. Gue lah bagaimana sih? Kan gue bilang kalau ada orang yang nggak kenal kita usir, kita pukul. Jangan sampai kampung ini rusuh. Ya gue kan sama polisi nggak kenal, Pip. Sambit aja. Aduh iya gue yang salah, maaf. Aduh lucu banget. Lu mau marahin mereka, kenapa polisi lu pukulin? Yang lu pukulin orang yang lu nggak kenal. Mereka bilang, lah kan polisi gue gak kenal juga. Anjing lucu banget. Gak kenal. Nah dari cerita itu aja, itu kan menggambarkan bahwa lu tahu, lu ngeliat. Kalau nggak salah ada yang lu ajak ngobrol di masjid, kalau nggak salah. Yang kata lu buka-buka baju di masjid nggak jelas. Ada orang ngapain Bang? Jawabannya aneh-aneh. Ngapain Bang? Kalau gue nanyanya udah mulai detail, gue ditinggal Bang. Ada orang koker, mulutnya ada yang bau amer, mulutnya siang-siang bau amer, gila. Gue nggak kenal kan, orang mana? Gue pikir Mamat Al-Katiri doang kayak gitu ya, siang-siang. Oh gitu ya? Tegap-tegap, mulut bau amer. Ada yang kayak gitu, lu orang mana? Ada orang Serang, kata dia. Orang Serang, ngapain lu kemari? Enggak, ntar blok A mau dibakar. Kok blok A dibakar? Urusan sama Petamburan. Cabut. Kayak gitu-gitu. Nah, kalau yang gue tanya detail itu pada kabur. Cuma dia itu kayak mulai, bentar, ya udah ngedoktrin seperti itu. Ini gila nih, nggak bisa nih. Masa Petamburan dihancurin sih, gila. Udah kena. Yang kena mah kena, yang enggak mah enggak. Gitu. Ya, kalau orang-orang yang... Iya, jadi dari cerita lu tuh kayak ada usaha untuk bikin Petamburan rame. Sehingga Petamburan jadi jelek namanya. Ya Petamburan kan kalau denger yang dia cintai diusik, siapapun ya, yang dicintai diusik kan pasti rame kan. Apalagi orangnya kayak Apip semua. Fikri, ngomong-ngomong Apip ini masih benci sama Coki Pardede loh. Waduh, udah prem-prem lah. Gue udah kagak benci sama orang Bang. Gue udah teman-teman. Fikri, waktu kejadian itu bulan Mei, itu kan FPI itu kan kena ininya ya, kena istilahnya kena getahnya ya. Di lingkungan lu tuh seperti apa tuh pembahasannya?
ya begitu Bang, apa sih namanya? Ya pada nyalahin Jokowi segala macem. Udah, ini mah ulahnya orang-orang sono yang rusuh mah nggak ada orang kita itu dibayar tuh biar rusuh. Kayak gitu-gitu dah. Iya. Cuman itu yang kayak gitu bukan dari circle FPI-nya, yang emang lingkungan gua yang ngedukung FPI itu. Iya. Kayak gitu-gitu. Dan Jadi itu kalau dan itu aneh kan, maksud gue kenapa kira-kira, kalau gue nanya sama Fikri sama Apip, tapi gue ke Fikri dulu ya. Menurut lu ada usaha untuk ini ya gue ngomong kayak gini pasti orang pada rame ya. Gue mau ngomong ada usaha untuk ngejelek-jelekin FPI. Walaupun gue tahu orang umum juga akan bilang, loh emang mereka kelakuannya jelek. Karena gue punya temen nih, temen gue nih Ahmadi, temen gue. Seperti yang lo tahu, FPI tidak suka dengan Ahmadiyah kan. Nah terus FPI waktu itu pernah nyerang masjid temen gue, masjid Ahmadiyah. Bawa-bawa parang di depan, di dalam masjid ada anaknya temen gue. Anaknya temen gue tuh trauma, masih kecil. Ya kan dia kan lahir kan langsung Ahmadiyah, kan dia kagak bisa milih ya. Ini kan kayak kita juga. Seandainya Apip terlahir di Barcelona, dia bukan simpatisan FPI dia. Emang gue simpatisan. Lu suka ngeframe. Iya, maksud gue ya maksudnya. Tapi kan orang kan ketika lahir dia kan nggak bisa milih, dia dipilihin agamanya sama orang tuanya. Jadi bocah ini kasihan gitu, maksud gue dia masih anak-anak, kasihan di depan ngelihat ada orang yang begitu benci sama dia bawa parang gitu. Jadi di satu sisi gue tahu lah FPI kelakuannya seperti apa, gue juga baca beritanya. Tapi apakah lu Fikri dan lu juga Apip ngerasa, ya gue tahu FPI nggak bagus-bagus amat, tapi emang ada usaha untuk kayaknya kambing hitamnya FPI mulu ada. Lu ngerasa ada kayak gitunya nggak? Fikri dulu deh. Iya sih Bang Dari. Kalau gue sih ngerasain kan, kalau gue tuh masuk FPI setelah FPI kayak mulai rame banget di sosmed gitu ya. Pas udah mulai kayak masuk ke politik gitu ya. Banyak banget sih emang yang yang berusaha ngejatoinnya tuh FPI, karena mungkin menurut mereka tuh FPI tuh kayak punya kekuatan tersendiri. Kekuatan mereka tuh besar banget buat mendukung salah satu paslon gitu. Kayak gitu-gitu. Jadi kayak Ya, karena emang masanya banyak ya, di seluruh Indonesia bahkan masanya banyak gitu. Jadi mungkin usaha untuk ngejelekin FPI adalah untuk mengurangi kekuatan politiknya supaya nggak segitunya berdampak sama suara gitu, kurang lebihnya kali ya. Mungkin. Ya. Kalau lu Pip, lu ngerasa ada jelek-jelek, ada usaha untuk framingnya ke FPI gitu? Iya sih. Maksud gue gini, gue sempat baca tuh ada buku FPI, gue sempat baca emang di buku awal-awal itu juga tentang ini ke pembelaan FPI yang selalu menjadi kambing hitam gitu kan. Cuma ya udah buku sekedar gue baca doang. Cuma kalau dari guenya sendiri mah ya apa ya? Gue udah kayak yang iya udah kalau misalkan apa-apa nih lagi ada kegaduhan di atas, lagi ada sistem yang berjalan, lagi ada pola yang disusun. Kalau orang-orang lagi terfokus ke situ, masuk deh. Set, ayo dong, FPI, gerak, APK, gitu kan. Set, orang-orang fokus ke FPI, tes. Udah yang atas jalannya terus. Set. Gue masih kayak begitu sih, kalau gue mah. Sekarang. FPI itu, kita bisa tahu pendukungnya kan banyaknya bukan main ya. Dan militan sekali, apalagi di Islam tuh, lu nurut sama ya ustadz lu gitu. Lu nurut sama guru ngaji lu gitu. Jadi gede banget. Dan gue waktu itu pernah diingetin sama Gamila pernah ngomong gini, Habib Rizik nih PR-nya siapa ya, kata dia gitu. Kata gue, kenapa? Iya, canggih banget, aku baru aja ngelihat dia di sosmed, aku turunin handphone, di depan mata udah ada baligonya kan di mana-mana tuh. Iya kan? Itu karena gue orangnya jualan mulu dan promo, susah tahu. Abis kita ada di sosmed, pas turun baligonya ada di situ tuh, susahnya bukan main gitu. Itu tim PR-nya tuh luar biasa, dan pendukungnya tuh gila-gilaan. Nah, prediksi lu dengan dia dibubarin kayak gini bakal kayak apa tuh pendukungnya? Bakal ngeramein, karena gue khawatir sebenarnya, tapi gue nggak tahu nih kekhawatiran gue berdasar atau enggak. Kira-kira bakal jadi sesuatu nggak? Bakal jadi rame nggak menurut lu, Pip? Oh, gue. Kalau menurut gue nih, pertama nih, ketika gue termasuk orang yang ini Bang ya, sekarang tuh yang kayak nunggu endingnya aja gitu. Gue selamatin diri gue sendiri, gue berdoa, maksudnya beribadah yang gue tahu, yang gue pelajarin gitu kan. Jadi gue menyelamatkan diri sendiri dan cuma nunggu endingnya aja.
Nah, kayak misalkan Habib Rizik masih di luar gitu kan, ditunggu. Terus begitu balik ke Indonesia, terus bikin ada ceramah yang semua fokus ke situ. Setelah itu ditangkap, itu kan lumayan redup tuh Bang. Di rumah gue redup, nggak dibahas apapun, belum ada aksi apapun, baru kayak ada pengajian kecil-kecilan lagi. Itu tuh agak aneh tuh. Wah, nih ada apa nih? Gue bilang, maksud gue, kok aneh sih gitu, udah lama-lama di luar, begitu datang ke Indonesia ditangkap terus pada diem aja, gue kok aneh nih gitu kan, kayak pengen ada sesuatu lagi gitu. Cuma feeling gue entah pasti bakal ini ya, maksudnya kalau dari simpatisan tuh pasti ada yang nama-namanya baru gitu, kayak FPI apa Front Pejuang Islam atau banyak tuh, kalau kayak gue nonton di videonya Ustadz Haikal. Cuma yang feeling gue sih bakal ada lagi nanti sesuatu organisasi lagi, tapi yang entah masa FPI udah habis, tapi ada sesuatu organisasi yang dibentuk, itu lagi yang akan dijadiin apa-apa terfokus di situ. Misalkan ada kegiatan di atas, terfokus ke situ, gitu sih. Kayaknya ini feeling gue udah dibabat semua kan, kayak FPI-nya udah dibabat, ngekasus yang 6 simpatisan udah nggak tahu begitu aja, Habib ditangkap, FPI dibubarin, kayaknya kelar deh nih masa FPI nih gitu. Entah ada sesuatu yang lain, yang pasti bakal ada dari FPI lagi, maksudnya ada organisasi baru dari FPI juga gitu sih. Ya, masuk akal. Intinya setelah ini akan ada ormas lain aja gitu yang jadi pemain barunya gitu ya. Pemain apa nih maksudnya nih? Iya, pemain dalam banyak hal. Lu ngerasa sama nggak, Fik? Maksudnya kan tadi kan lu sempat ngomong sama gua di lingkaran lu tuh relatif santai gitu. Antar juga jadi FPI yang baru dan segala macamnya. Itu kerasa sama lu, dan itu prediksi lu akan orang-orang ya udah tungguin aja, ntar juga bakal ada pengumuman kita berubah jadi apa namanya gitu ya. Itu apa sih, kalau kayak sekarang ini tuh yang biasanya gegabah tuh yang kayak simpatisan doang, yang emang nggak tergabung di dalam itunya, di dalam organisasinya gitu. Bahkan ya obrolan rumah gue nih ya, apa sih namanya, udah Kri, kalau misalkan ada polisi kita bacok-bacokin aja yuk. Anjing. Serem banget kata gue. Aduh. Fik, lu jauh-jauh ya dari orang-orang itu ya, Fik. Sayang nih skill komedi, Fik. Aduh, kata gue, makanya gila doktrin. Sampai nih ada dia bilang, Kri, coba lu ke Depok sekarang. Di Depok yang biasanya ada polisi sekarang udah nggak ada. Dia takut, Kri. Ih, kata gue, aduh. Mungkin emang lagi kagak ada jadwal jaga kali, kata gue ya. Terus dan notabene orang itu jarang ke Depok Bang, yang nggak tahu situasi Depok tuh emang di situ biasanya ada polisi. Kalau lu setiap hari ke Depok, entah lu Grab atau apa gitu, oke, biasanya ada polisi. Sekarang nggak, lu jarang ke Depok. Aduh, lucu banget dah. Nah, tapi yang di dalam FPI-nya itu kayak cenderung lebih slow, karena tuh biasanya mereka, kalau gue kan di tingkat cabang gitu doang ya, dan sekarang kebetulan gue udah keluar dari sana, mereka tuh selalu nunggu instruksi dari atasan. Meskipun mereka misalkan ada masalah apa, mereka nggak akan mau ngambil langkah sebelum turun instruksi dari atasannya itu. Karena kalau misalkan ada masalah apaan tanpa instruksi atasan, yang ngelakuin itu ya susah juga dibelanya gitu. Yeah. Nah biasanya yang malah yang resenya itu di luar FPI-nya, yang ngedukung FPI cuman nggak masuk organisasinya gitu. Ya, biasanya kayak gitu. Biasanya kalau misalnya gue bikin materi dendam kucingnya sih santai aja. Simpatisannya yang biasanya rame. Ya, sebenarnya. Tapi Bang, maksud gue apa? Kenapa, Pip? Enggak, maksud gini, kalau misalkan emang masa FPI udah habis nih, entah mau dibuat apa lagi nanti gitu. Gue nggak tahu, gue sempat ngerasain kalau misalkan FPI yang seperti kita bahas tadi, mau di frame yang jelek, mau di frame kambing hitam kayak gitu, ya tergantung masing-masing persepsi dan ngelihatnya gimana. Cuma gue sempat pernah ngelihat berlebihan cara penanganan aparat atau negara berlebihan terhadap FPI. Gue pernah Bang lagi makan nasi uduk jam 10 di Petamburan, jam 10 pagi di Petamburan. Lagi makan nasi uduk, di depan KS Tubun ada Panser, tahu kalau Panser? Gue bilang ini mau perang gimana Panser? Di kelurahan mana coba? Gue lagi yang ada makan nasi uduk, Panser lewat. Coba gue tanya, Panser
Gila kan harus udah kritis kondisi darurat. Ini Petamburan kelurahan kecil, orangnya bisa gue hitung. Mau diajakin berantem atu-atu ada kemungkinan kalah Petamburan. Nggak usah panser. Gimana? Gue lagi di jalur Gaza apa gimana? Gila ya. Mau nurunin baliho doang, mau nurunin baliho, bawa panser. Balihonya juga bukan yang bacaan space iklan, tau gak lu Bang? Yang bersih enggak. Balihonya yang bisa dicabut nih, papan bisa dicabut. Panser ya Allah. Kaget tuh gue di situ. Iya, kayak mau show of force. Gue sih sebenarnya gue banyak pertanyaan sih. Tadi si Fikri sempat bilang yang di dalam organisasi FPI-nya lagi adem ayem. Itu juga yang gue perhatiin. Tolong diingat yang nonton. Gue nih bikin persis di hari ada kabar FPI dibubarin. Persis ini hari apa sih sekarang? Rabu ya? Rabu. Hari Rabu tanggal 30. Tanggal 30. Persis nih. Persis di hari ini. Dan saat ini nama-nama besar yang biasanya ngedukung masih pada diem nih. Belum pada ngomong. Belum pada rame. Kelihatannya masih diskusi. Belum kelar meetingnya mau kayak gimana. Beberapa hari ke depan mungkin ada kabar. Tapi yang tadi Afif bilang tuh sebenarnya masuk akal ya. Kalau gua tolol-tololan mah, ini kalau misalnya ya ternyata 6 orang yang meninggal itu ternyata meninggalnya dengan tidak wajar atau ada sesuatu yang salah. Kalau itu nggak mau terungkap ya dibubarin sekalian organisasinya biar tekanannya pada nggak ada. Itu salah satunya karena orang banyak yang curiga kejadian yang tadinya diceritain polisi sama apa yang direka ulang itu udah beda lagi. Iya. Dan aneh-aneh gitu. Jadi orang pada nanya nih, maksud gue gue mau ngingetin sekali lagi ya, kebebasan berpendapat tuh berlaku kepada orang yang nggak sependapat sama lu. Jadi kalau lu cuman mau ngasih kebebasan berpendapat sama yang sependapat, yang nggak sependapat abis itu nggak lu dukung dan lu bungkam bahkan, ya lu nggak perlu kebebasan berpendapat. Lu nggak suka sama nih orang, tapi hanya karena kita benar bukan berarti boleh ngelakuin apapun kepada yang salah. Dia juga butuh diperjuangkan karena ini gue ingat satu hal nih, orang yang biasanya cenderung suka FPI atau pendukung FPI biasanya tuh pro PKI dibantai. Jadi pasti. dulu nih tiba-tiba aja nggak tiba-tiba sih, tapi karena rangkaian kejadian terus akhirnya PKI itu partai loh, partai kayak partai yang ada sekarang. PKI itu pada zaman itu partai, jadi simpatisannya banyak. Tiba-tiba dibilang dilarang. PKI itu dilarang sama pemerintah. Pada detik itu, orang pada berburu simpatisan PKI. Dibunuh, dibakar, disiksa, tanpa melewati proses sidang. Ini gue bahas nih di juru bicara. Dan waktu itu ketika gue angkat, gue diserang sama beberapa teman yang Islamnya konservatif dan cenderung ke kanan gitu ya, lebih ke pro FPI juga. Mereka bilang, nggak apa-apa bang, PKI itu dibantai-bantai, orang mereka dulu ngebunuhin guru ngaji gitu. Ustadz-ustadz pada dibunuh sama komunis gitu kan. Sekarang keadaan tuh rada berbalik, tiba-tiba yang diilegalkan FPI dan sekarang kabarnya FPI diburu. Kan jadi sama kayak yang waktu itu, tapi keadaannya berbalik. Artinya mau itu komunis, mau itu FPI, mau itu siapapun, kita kalaupun kita percaya mereka salah, kita perlakukan cara yang benar. Nah, ini yang jadi perdebatan, yang benar tuh seperti apa? Karena ngebubarin sih percuma ya, karena ini aja tadi udah ngomong tuh, P-nya apa tadi? Front Pejuang ya? Pejuang. Udah berubah tuh, Front Pejuang Islam. Nanti akan ada yang lain lagi. Dan sebelum FPI, gue lupa, gue nggak tahu orang pada ingat atau enggak ya, tapi sebelum FPI, dulu ya di Jakarta terutama, dulu tuh yang sering muncul, sering kena framing lah, itu FBR, terus apa ya, selain FBR apa ya, ada satu lagi Forkabi, FBR. Itu tuh sering kena framingnya tuh, framing premannya. Ada masa beberapa tahun sebelum akhirnya ke FPI. Tapi sebelum FPI ada Forkabi, ada FBR. Sebelumnya lagi ada Pemuda Pancasila. Jadi dari zaman ke zaman tuh ormas-ormas itu selalu ada aja tuh yang kemudian jadi begituannya. Nah, nggak tahu FPI mau jadi FPI Pejuang, FPI-nya Pejuang atau mau zaman lain. Tapi ngebubarin sih percuma, kayak nutup situs bokep mau sampai kapan? Ntar juga buka lagi aja gitu kan. Maksudnya nggak ada ujungnya gitu. Jadi dan kalau di tulisan gue ya, juga di stand up gue bilang bahwa Pak Tamrin Tomagola, sosiolog itu bilang bahwa FPI itu hadir gara-gara dua ormas Islam yang gede itu udah jauh sama rakyat, yaitu Muhammadiyah dan NU, jauh ke bawah. Mereka tuh elit-elit politik. FPI waktu itu deket ke rakyatnya. Setiap kali ini gue dengar dari Pak Tamrin Tomagola. Dulu nih FPI nih tahun 2012 waktu itu kejadiannya. Kalau misalnya ada anak mau masuk ke sebuah sekolah,
kemudian nggak bisa masuk. Itu biasanya orang tuanya ke FPI minta surat. Dibikinin surat sama FPI, dibawa ke sekolah, itu anak bisa masuk. Terlepas dari surat itu menakutkan bagi sekolahnya, tapi nolong warga gitu. Betul. Kalau misalnya ada yang sakit, ini sering kejadian nih, ada warga yang sakit, mau berobat, nggak punya duit, ke FPI. Kadang-kadang FPI ngasih duit, kadang-kadang FPI ngasih surat. Suratnya dibawa ke dokter, jadi diterima. Tapi kenapa bisa seperti itu? Karena kata Pak Tamrin Tomagola, pintu rumahnya ulama-ulamanya FPI kebuka untuk warga. Jadi orang kalau mau datang bisa. Ya lu mau apa? Ya lu ngobrol sama gua. Nah, yang NU sama Muhammadiyah karena terlalu tinggi dan elitis, warga tuh nggak ke situ. Warga justru ke nama-nama besarnya FPI. Jangankan gitu, kita aja nih kelas menengah gitu ya. Gua deh ya kalau FPI, kalau Apip sama Fikri kan mungkin nggak sama kayak lo yang lagi nonton. Anda kan kerjanya dikit-dikit, wacuan nongkrongnya, beer garden, apalah gitu kan. Ya tapi maksud gue, kebanyakan kelas menengah. Kalau ada yang assalamualaikum, lu pura-pura kagak ada di rumah. Assalamualaikum, nggak lu buka pintu. Gue aja kadang-kadang kayak gitu. Ada orang mau minta duit, gue tutup pintunya. Nah ini ada masyarakat lagi butuh bantuan, kita tutup pintu kita, elitis tutup pintu, yang ngebuka siapa? FPI. Makanya mereka pada pro FPI. Makanya FPI ada ketika mereka butuhkan. Makanya gue pernah bilang, bubarin FPI itu gampang, tapi nggak menyelesaikan masalahnya karena FPI menyediakan bantuan ketika rakyat lagi butuh. Selama lu nggak ngasih bantuan ketika rakyat lagi butuh, maka rakyat kecil ini akan selalu nyari ormas lain untuk cari bantuan. Jadi kalau lu nggak mau ormas itu nambah terus kekuatan dan nggak mau itu tambah gede, ya lu juga harus menyelesaikan masalah sosial yang ada di lingkungan lu. Karena ketidakpedulian lu terhadap masalah sosial akan berbalik dalam bentuk permasalahan sosial lagi. Jadi bubarin ormas itu gampang. Karena gue selalu bilang, yang gampang itu biasanya solusi yang salah. Yang susah adalah yang benar. Nah, yang gampang adalah bubarin ormas. Yang susah adalah peduli sama masyarakat sekitar. Sebagaimana FPI peduli sama lingkungan terdekatnya. Nah, ini obrolan moga-moga ngasih persepsi baru sama orang-orang. Afif sama Fikri punya sudut pandang yang menarik gitu tentang FPI, tentang apa yang terjadi di dalam. Terlepas dari dulu setuju atau tidak, obrolan ini tuh sebenarnya pengen ngasih lihat perspektif yang berbeda dan pengen ngajak kita berbuat adil, termasuk sama orang yang kita nggak suka. Karena hari ini, maksud gue gini ya kan, misalnya kita sama-sama tahu FPI banyak jahat, banyak ada oknum-oknumnya, tapi kan masa semuanya gitu. Kalau misalnya ada satu orang pernah ngebunuh misalnya aja, ada FPI pernah sweeping dan ngebunuh, tapi kan nggak semua FPI kemudian dibubarin gara-gara itu. Lah, ada McDani nyabu, masa satu stand up Indo nyabu? Tidak dong. Masa satu stand up Indo ditangkap karena ada satu orang nyabu? Ya sama kan, FPI juga kayak gitu. Berbuat adil aja sejak dalam pikiran dan termasuk kepada yang lu tidak suka. Itu aja dari gua. Afif sama Fikri, terima kasih banyak atas ngobrol-ngobrolnya ya. Oke Bang. Terima kasih Bang. Sama Bang. Bermanfaat sekali dan untuk anda yang tidak suka sama FPI ya silakan tidak suka juga sama Fikri dan sama Afif Safi. Oh gitu kan. Gitu. Terima kasih banyak ya guys, thank you, bye bye. NKRI, saya NKRI pro. Iya. Pada sehat. NKRI sehat. Amin, thank you.